Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Lanerianise dengan NIM 2511031246. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Pancasila, Ideologi Pemersatu di Tengah Arus Globalisasi. Pancasila lahir melalui proses yang panjang. Asal mula langsungnya adalah perumusan oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya istilah Pancasila digunakan. Sedangkan asal mula tidak langsungnya berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama, seperti ajaran Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma karya Emput Tantular. Nah, nilai-nilai seperti larangan berbohong, mencuri, ataupun melakukan kekerasan adalah contoh moral yang sejalan dengan sila-sila Pancasila. Nah, dengan demikian, Pancasila bukan hanya produk politik modern, tetapi juga hasil kristialisasi nilai budaya dan juga religius yang telah hidup selama berabad-abad. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki 4 dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi idealitas, yaitu cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur. Yang kedua ada dimensi realitas, yaitu Pancasila lahir dari pengalaman historis bangsa, bukan dari ideologi impor. Yang ketiga ada dimensi normatif, yaitu Pancasila mengandung norma yang mengikat seluruh warga negara dan tercermin di dalam hukum. Dan yang terakhir ada dimensi fleksibilitas, yaitu Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa adanya kehilangan jati diri. Nah, contoh nyata fleksibilitas Pancasila adalah ketika Indonesia memasuki era reformasi. Nah, demokrasi liberal mulai berkembang, namun Pancasila tetap menjadi dasar negara yang menjaga nilai musyawarah, keadilan sosial, dan juga persatuan. Globalisasi membawa banyak tantangan. Nah, masuknya budaya asing, gaya hidup konsumtif, individualisme, hingga radikalisme digital menjadi ancaman bagi bangsa. Nah, media sosial seringkali menjadi arena konflik, penyebaran hoaks, hingga ujaran kebencian. Nah, disinilah Pancasila berfungsi sebagai filter budaya asing. Nah, nilai-nilai Pancasila dapat menyaring pengaruh negatif globalisasi sekaligus memperkuat identitas nasional dan juga solidaritas sosial. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Pancasila. Nah, mereka adalah pengguna utama teknologi dan juga media sosial. Oleh karena itu, pemuda harus menjadi agen perubahan dengan cara yang pertama, membuat konten positif yang mencerminkan nilai Pancasila. Yang kedua, melawan hoaks dan juga ujaran kebencian. Yang ketiga, menjaga toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Nah, dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila, generasi muda dapat memastikan bahwa ideologi ini tetap relevan di era digital. Adapun strategi penguatan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu pendidikan dengan kurikulum yang mengintegrasikan nilai Pancasila secara kontekstual. Yang kedua yaitu kebijakan publik yang konsisten menjadikan Pancasila sebagai dasar pembangunan. Dan yang ketiga yaitu ada media massa yang diarahkan sebagai sarana edukasi kebangsaan. Nah, selain itu keluarga dan juga masyarakat juga harus berperan aktif di dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sebagai penutup, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Nilai-nilainya yang universal dan juga kontekstual mampu menjadi pedoman moral, sosial, dan politik dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, tugas kita semua adalah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga beradab dapat tercapai.
Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.